Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, pemirsa Yakubis yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dalam bacaan-bacaan Ekaristi hari ini, mari kita merenungkan dua hal. Yang pertama, bahwa Allah memaklumkan Yesus sebagai putranya yang dianugerahkan kepada kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita melihat makna baptisan kita. Dari situ kita mengambil bagian dalam keputraan Yesus yang telah dimaklumkan oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudari-saudara pemirsa Yakubis, ketika Yesus selesai dibaptis, dia keluar dari air, kemudian turunlah roh yang menyerupai merpati. Lalu terdengar suara, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa ini menjadi pemakluman Allah akan putranya kepada para pendengar, termasuk untuk kita semua. Allah menunjukkan inilah putra yang dikasihinya. Tentu saja pemakluman Allah ini mempunyai maksud. Ada maksud di balik semuanya ini. Yaitu melalui pemakluman ini Allah mengundang kita agar kita pun menerima Yesus sebagai putra Allah. Agar kita mendekatkan diri kita kepada Yesus Sang Putra. Kalau boleh saya mengatakan, agar kita turut mengambil bagian dalam keputraan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengambil bagian dalam keputraan Yesus itu sendiri, berarti kita mendekatkan diri pada Sang Sumber kehidupan. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama, Kitab Nabi Yesaya, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup." Ketika Allah memaklumkan putranya dan Allah mengundang kita untuk mendekatkan diri kepadanya, agar kita menerima keberadaan Yesus dalam hidup kita, disitulah Allah sebenarnya ingin mengaruniakan rahmat kehidupan sejati dalam diri kita sebagai manusia. Allah mengundang kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota komunitas, sebagai masyarakat, bahkan sebagai negara, untuk sungguh-sungguh mendekatkan hidup kita kepada Dia, Sang Pemberi hidup, agar kita memperoleh hidup yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itulah yang bisa kita maknai dari pemakluman Allah akan Yesus putranya pada pesta pembaptisan ini. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, saudari-saudara pemirsa Yakubis, cara yang bisa dilakukan agar kita mengambil bagian dalam keputraan Yesus itu sendiri adalah memberikan diri kita untuk dibaptis. Karena melalui baptis inilah Allah membuka jalan agar kita semakin dekat dengan Dia, Sang Putra. Oleh karena itu, mari kita melihat makna pembaptisan dalam hidup kita. Baptis memang merupakan salah satu identitas. Baptis, kalau boleh dikatakan, merupakan meterai abadi untuk hidup kita sebagai umat beriman. Baptis juga bisa kita maknai sebagai daya penggerak dan daya dorong hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagai daya penggerak, sakramen baptis memampukan kita untuk membongkar segala keterbatasan kita. Kalau dalam bacaan Injil tadi dikatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu berarti bahwa kita dibersihkan melalui pencurahan air yang kita terima, dan kita diurapi oleh Roh Kudus agar kita mampu untuk bergerak, untuk menghasilkan buah-buah, untuk memiliki kehidupan yang lebih dewasa dalam iman kita. Saudara-saudara, seumpama orang yang sedang menanam atau bercocok tanam, mereka biasanya mempersiapkan lahannya, mempersiapkan tanahnya, dibongkar, kemudian kalau ada batu diambil, digemburkan, setelah siap baru ditanami benih, kemudian dirawat agar tumbuh seperti yang diharapkan dan akhirnya menghasilkan buah yang baik. Demikian pula melalui sakramen baptis. Baptis membersihkan keterbatasan kita. Baptis membantu kita untuk menghalau segala macam keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Baptis membantu kita membongkar kerasnya hati. Baptis membantu kita agar kita tidak hanya berpikir untuk kepentinganku sendiri. Baptis membantu kita untuk menghilangkan atau meminimalkan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Dengan demikian, melalui pencurahan air, kita dijadikan tanah yang subur, agar benih sabda yang akan Tuhan tanamkan dalam hidup kita dapat bertumbuh dengan baik. Bapak, Ibu, saudari-saudara, sebagai orang yang sudah dibaptis, sebagai pribadi yang mempercayakan diri agar kita menerima sakramen pembaptisan, tentu saja diharapkan kita tidak hanya bergerak di tempat. Artinya, kita tidak hanya mencari keselamatan untuk diriku sendiri, untuk keluargaku sendiri, bukan hanya untuk itu. Tetapi kita juga diajak untuk bergerak maju. Sehingga sakramen baptis di sini mendorong kita, pengurapan roh itu membantu kita untuk berjalan, untuk keluar dari ego kita, untuk keluar dari sempitnya pemikiran kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudari-saudara, dengan sakramen baptis kita juga dimampukan agar kita tumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Sebagaimana Yesus sendiri, setelah dia dimaklumkan, dia memulai karya misinya. Dia memulai melaksanakan perutusan Sang Bapa untuk menghadirkan kehidupan bagi banyak orang. Demikian pula dengan diri kita. Ketika sudah menerima sakramen baptis, tentu saja kita tidak hanya bergerak di tempat, tetapi mari kita melangkah keluar dari diri kita, agar banyak orang pun dapat merasakan kebaikan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, ketika kita melangkah keluar, di situ berarti kita mengambil bagian pada karya penyelamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Sang Putra. Melalui sakramen baptis, kita dimampukan untuk bukan melihat peristiwa hidup dari kacamata saya, dari kacamataku sendiri, tetapi kita dimampukan untuk melihat bahwa hidup itu adalah rancangan yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Bapak, Ibu, saudari-saudara, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar berita-berita. Ada peristiwa-peristiwa yang menyentuh hati, yang membawa duka. Dengan kacamata iman, kita dapat melihat peristiwa-peristiwa ini bukan sebagai peristiwa manusiawi biasa. Bahwa Tuhan melalui peristiwa-peristiwa semacam itu, Tuhan juga memberikan rahmat yang terbaik untuk hidup kita. Saudari dan saudara, dengan sakramen baptis, mari kita menjadikan pribadi kita pribadi yang mampu untuk bergerak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
sehingga Yesus yang sudah dimaklumkan oleh Sang Bapa sebagai putranya yang terkasih dapat menjadikan diri kita juga mengambil bagian dalam keputraan itu, dan kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang dan sepanjang masa. Amin.